akibat adanya penciptaan. Siapa penciptaan pertama? Nur. Karena nur itulah ruang awal. Ulu sudah pelan-pelan nih. Betapa benar sudah. Akibat adanya penciptaan, siapa yang diciptakan dijadikan awal? Nur. Maka Pak Aiboy muncul kehidupan. Jakanya kepada penciptaan, kepada kehidupan. Siapa tadi penciptaan pertama? Nur, karena dia wal awal. Ya Allah, sampai saat ini yang kita bicarakan dan yang kita bahas tentang perkara wabi hurmatiha, yakni isyaratkan pada perkara huruf H, hidayah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa petunjuknya Allah nyata pada diri baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jemaah sekalian, keberadaan wujud Allah, itu merupakan keberadaan setiap yang wujud. Kalau cuma mendengar, tidak terlalu disimak, tidak akan bisa menyentuh. Makanya kata-katanya sedikit, simple, mudah. Kalau pian ambil ini, maka itu akan nantinya menjadi buah. Paling tidak, kita akan memaham dan mengerti. Keberadaan wujud Allah merupakan keberadaan wujud pada setiap wujud. Jadi orang tidak harus susah mencari Allah, karena keberadaannya Allah itu ada sudah pada setiap yang wujud. Kenapa? Karena pada setiap yang wujud itu mempunyai nama dan sifat, asma dan sifat. Karena mempunyai asma dan sifat inilah, maka dibilang dia wujudnya Allah. Bukankah Tuhan menyatakan nurnya yang berupa nur ilahi, yakni zat, kepada Nur Muhammad, yakni sifat. Nur Muhammad jahir semesta alam. Nur Muhammad menjadi semesta alam. Berarti alam semesta ini adalah nama dan sifat. Namanya yang mana? Ya nama Allah. Daripada nur ilahi, nur Tuhan. Sifatnya yang mana? Ya nur. Oleh sebab itu, jangan susah mencari Allah, karena Allah sudah menjadi sekalian batang tubuhnya, nyawa. Nah ini satu dulu Pak. Jadi keberadaan dan kehadirannya Allah, kita kan bicara petunjuk Tuhan ini di mana? Pian mencari petunjuk Tuhan sama saja mencari alamat Tuhan. Mun sudah tahu alamat Tuhan, pian nyaman kena mendatangi Tuhan. Aman pian tuh sudah tahu Tuhan, sarana Tuhan didatangi, bisa itu datangi seorang. Bu hebatnya, kadang mitinya pinandu. Tuhan ini bukan didatangi, bukan dituju. Tuhan ini sebenarnya bukan dikenal. Tuhan bukan dikenal, sebenarnya Tuhan yang memperkenalkan diri. Namun karena kita tidak tahu, lalu seolah kita mengenal. Tuhan tidak harus kita tuju, Tuhan tidak harus didatangi. Namun karena kita tidak tahu jalan, lalu seolah kita menuju. Mun sudah tahu jalan, begitu dekat dan hampirnya Tuhan dituju pulang lah. Kan itu.
Nah, makanya tadi kenali dulu wujud. Nah, jadi keberadaan dan kehadiran zat. Nih, wujud tadi. Nang si wujud nang ada ini adalah keberadaan dan kehadiran zat. Walau Nabi melarang kita memikirkan zat, namun bukan berarti zatnya itu tidak ada. Hanya saja dia laisa. Nah, apa arti laisa? Tidak bisa diserupakan karena dia sudah bertajalli dalam hal yang lain, karena dia sudah gaib kepada perkara yang lain, bukan berarti tidak ada. Nah, jadi mun ada anak lahir bebinian ngarannya Lisa. Lisa itu asalnya Laisa. Nah, nama ngarina anak kita tahu itu bahasa Arab. Nah, itu pacarnya tuh. Mana Furqan? Nah, ya Allah, Furqan ini jelas ibu bahinya. Nah, tuh Lisa tuh ya asalnya Laisa. Nah, orang barat mengaraninya Mikhail. Itu asalnya dia tolak Mikail. Nggak percaya. Sudah di padahal dia kalau percaya juga. Makanya semua nama itu diambil dari bahasa Arab, cuman dimodeli macam-macam. Orang Banjar memodelinya nangka ini dengan bahasanya, tapi tetap mengambil aksara Arab. Orang Jawa mengambil aksaranya lain, bahasanya lain, tetap aksaranya Arab. Termasuk orang Barat. Kayak tadi nama Mikhail, itu asalnya Mikail. Hanya jauh dia tahu. Nggak ada kitabnya. Mau lah kitabnya ada. Nah, jadi jangan salah. Ayo dari aksara Arab. Aksara Arab itu dari mana? Huruf itu dari mana? Dari titik. Ini kata kalimat dari kata, bujurlah. Menyadari paham sudah itu sudah. Kalimat dari kata asalnya kata dari huruf dari titik dari kosong. Budi kakaknya pulang asal kita ini dari kosong. Tuhan menyatakan dirinya kepada titik zarah, yakni nur jahir semesta adalah sama. Dari mana? Nah, kayak itu. Jadi tadi Pak Ibu, keberadaan dan kehadiran zat itu lalu dinamakan wujud idofi. Wujud idofi ini disebut orang dengan bayangan. Lalu orang ada memandangkan bayang-bayang Tuhan aja. Tapi jangan diserupakan dengan bayangan diri nangka ini, jangan. Nah, ulun kan pernah dulu mengatakan, lalu ujar Allah rahmat guru waktu pengajian, jangan diserupakan. Lalu sidin memaknai bayang-bayang itu dengan berkat nur, supaya ujar sidin jangan tasabbuh. Apa tasabbuh? Terserupai. Walaupun begitu kalimat kita tetap menggunakan bayang-bayang. Makanya itu saranakan kalau pian mengaji kita harus lawan ahlinya supaya memaknainya pas. Ujarkan apa pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Lawan ahlinya. Nah, lawan ahlinya ini pulang banahu besar. Napa? Annahu awalan ayyu'lama idil kalami dunahu la yubhama
siapa nang inya mengajar kada benaho kada boleh dipaham, kada boleh. Nah, biar mengaji berkitab baca aja, tapi nya kada benaho kada ahlinya. Nah justru ulun mengajari pian nih kada berkitab pian kada ahli juga sama lo jadi aku perlu kitab ini iya kan nya sama pada kada ahli jadi jangan ini jaya pengacaranya nya sama pada kada ahli ini. Tuhan kan memadahkan ya, bertanyalah kamu ya, kepada yang ahlinya mun kada tahu itu orang berkitab mun kita kada pintar juga. Sangit sih pada kada alim. Ayo sama pada kada alim terus baca kitab. Bro, kita nak berkitab kan? Ayo. Mau berkitab, berdatang berkitab lah. Awal nggak? Ayo, sekong jom mulai nah. Kam. Nah, ini ada hendak juga. Karena gue bila berkitab belum nasarawan melihat ada rawan dia ada bisa. Jadi kada usah kitab, oke. Kada alim juga nambah kitab jen alim. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan gurunya juga ada berkitab. Imam Ghazali memadahkan kitab itu sebagai tongkat bagi orang yang belum dia bisa berjalan. Kalau orang itu sudah bisa berjalan, apalagi bisa buka tongkat itu malah jadi penghambat, melambati baja. Nah paham ya? Jadi supaya laju kita. Ewa. Nah, kita sama laju juga nih. Yo. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan kita ngaji dulu ya. Bukan situ, ini orang tahapnya orang biar aja nambah lo biar ada kitab. Lalu nang kita ada kitab sudah kada juga supaya nyaman ya. Nah, bukan berarti kita kada ada kita ada kitab, ada Yasin, Bapak ya Tabarak. Ya sudah kembali bayangan. Lalu bagaimana? Tadi disebutkannya keberadaan dan kehadiran wujud. Keberadaan dan kehadiran zat tadi disebut wujud idopi. Wujud idopi itu digelar dengan sebutan bayang, tapi sifatnya lain. Nah agar dia menyatakan bayangan dari dirinya sendiri. Nah ini si Tuhan nih. Agar dia siapa? Tuhan. Agar dia yakni Tuhan menyatakan bayangan dari dirinya sendiri, maka dia menjadikan cermin. Cermin. Nah adalah cermin itu kada lain alam semesta. Alam semesta ini cermin Tuhan. Lalu ada yang menyebutkan mir'atul haq. Mir'atun artinya cermin, hak itu tuh di mana Tuhan untuk melihat dirinya. Kalau Tuhan hendak melihat diri, dia cukup melihat alam. Karena alam ini adalah cermin dirinya. Lalu cermin dirinya disebut bayang. Lihatin nak pian baca ramin. Ada kata di cermin itu diri pian? Ada apa? Nah, lalu bayang. Berbeda lah. Kada lah. Mempian mengganggangi tangan. Genggam juga. Tahil lalat tuh di kanan kada mau tak kiwa. Tetap di kanan. Ayo. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Lalu di dalam riwayat katakan apa? Berkaitan tentang ini. Tuhan pakai buat dia yakni Tuhan menjadikan manusia. Dia yakni Tuhan dalam
satu hadis riwayatnya mengatakan menjadikan manusia dengan bayangan Rahman. Tuhan menjadikan manusia melalui bayangan Rahman. Ini ulun harus jelaskan. Bukankah Bapak Ibu sekalian, manusia ini diciptakan paling sempurna. Manusia ini dijadikan paling sempurna. Betul? Tentu bahannya untuk menjadikan manusia, bahan dasarnya dari yang sempurna. Pian tu handap baulah baju nang bagus, kainnya tentu nang larang. Kain larang tentu bahannya bagus, betul? Sudah ngerti lah? Nah, jadi nang kita dijadikan daripada Pak Gue, kita dijadikan sesempurna kejadian paling sempurna. Bahannya tentu bahan dasarnya ini sempurna. Bahan dasar yang sempurna yang dimaksud ini adalah zatnya Allah. Yang mana lagi? Berarti kita semua dari zatnya Allah. Makanya itu manusia jangan ibaratnya terlalu kita membaca Quran sekilas. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijadikan manusia sesempurna kejadian. Ini karena bahan dasarnya yang paling sempurna. Siapa yang paling sempurna? Yakni zat. Karena itu dia yakni Tuhan menjadikan manusia dari bayangan Rahman. Oleh sebab itu si bayangan tadi menjadikan cermin semesta. Lihat. Oleh sebab itu Pak, wujud Allah nyata pada wujud insan. Mun sudah paham nang di atas tadi, wujud Allah itu nyata pada wujud insan. Pada ketika kita melihat makhluk. Nah, makanya di sini hati-hati. Pada ketika kita melihat sesuatu dalam sebutan makhluk, maka sebenarnya itu adalah cermin kidam Tuhan. Cermin kidam Tuhan. Bagaimana bisa pian berprasangka kada bagus? Bagaimana bisa pian mencela? Bagaimana bisa pian marah? Bagaimana bisa pian ini dan itu lawan culas? Inya kada tahu. Nanang ini bersihakan dulu. Mun pian kada bersih kada kawa jadi insan kamil. Karena batinnya masih kotor. Yo. Kada ada lagi hasad dengki. Takabur riya sum'ah. Tiraba. Karena begitu melihat makhluk berarti kita melihat cermin kidam Khalik, cermin kidam Tuhan. Kenapa? Karena wujud Allah nyata pada wujud insan. Itih dulu. Nah, dari karenanya jamaah sekalian, waktu pian tuh melaksanakan perjalanan ibadah haji. Nah, ini kaitan. Apa gerang sebenarnya orang berhaji, orang berumrah? Jangan sekedar tulak. Namun sekadar tulak, ia merekreasi. Orang kalau berangkat dari rumah turun, itu sebenarnya adalah meninggalkan sekalian dosa. Kalau tidak itu, maka kita belum mengadakan perjalanan. Bukan semua ini dikatakan oleh Syekh Junaid, seorang wali kutub negeri Baghdad. Ketika engkau keluar rumah,
Itu sebenarnya kita meninggalkan sekalian dosa. Kayak itu juga mulai pian rumah nih turun ke pengajian itu menghilangkan dosa. Nah mudah-mudahan bulik ini kada berdosa lagi. Ada nang paham. Kayak itu guru jangan simbulikan lagi dulu. Ini nang mau nih. Mau nyaki ke guru. Ini. Ya menyatakan pengajian kan. Ayo Pak, mau seberatan nang ini, kan mau beri makanan, kebanyakan. Napa lagi Pak Bu? Pada ketika orang tawaf, pada ketika orang tawaf itu sebenarnya apa? Melihat keindahan wajah Tuhan. Kalau cuma yang pian lihat Baitullah, itu batu yang dibungkus kain hitam, betul? Kalau pian kada melihat itu, berarti pian bukan tawaf. Putar-putar narinya 7 kali. Minik seorang. Yo, nang haji nih hati-hati, nang umrah. Kalau tidak saat tawaf melihat keelokan, keindahan wajah Tuhan, maka berarti tawaf engkau belum tawaf, kata Syekh Junaid. Putar-putar himbong tiap tahun orang himbong bujurnya sudah ya. Kenapa? Bukan lagi batu yang kita lihat yang dibungkus kain hitam. Bukankah tadi belum katakan keberadaan dan kehadiran Allah melalui bayangannya? Bayangannya itu nyata pada cerminnya, yakni semesta alam. Mungkin tuh melihat cermin siapa? Nah, ada dalam cermin kita juga. Nah, jadi kada tak pandang lagi batunya tuh. Nah, saat kita sa'i dari Safa Marwah, ini meningkatkan daripada kualitas kesucian diri. Kesucian diri. Jangan batahan di manusia. Biar ngertilah arti manusia nih. Belum beritahu. Biasanya manusia punya tubuh. Ngertilah hakikat tubuh. Minta maaf. Sebelumnya minta maaf. Kalau tidak biar terperanjat. Dan ini khawatir kena dalam kubur, apalagi kena hari berbangkit, kada berubah rupanya. Nang dipadahakan jasmani nih. Jasmani itu kada lain adalah nyawa hewani. Kalau orang kada tahu jasmani himung, jasmani itu sama dengan nyawa hewani atau hakikat tubuh. Hakikat tubuh lalu dibilang jasmani. Jangan merasa pian manusia langkar, putih kulit, punya jabatan, kedudukan, pintar, berpintar. Pian manusia sebenarnya belum, karena kada tahu di diri. Itu nyawa hewani. Jangan tersinggung. Tapi mau tersinggung bagus. Kenapa? Nyaman tahu. Tingkatakan. Mohon bertahan di situ aja, tingkatakan. Apa yang harus ditingkatkan? Hakikat tubuh ini siapa? Jangan bertahan di jasad. Adalah hakikat tubuh kita, hakikat tubuh Muhammad. Nah, hakikat tubuh Muhammad ini lalu dikatakan rohani. Kada lagi bertubuh jasmani, bertubuh rohani, ya tubuh Muhammad. Hanya tubuh Muhammad nang kada hancur, kada binasa, kada digabung bumi, rupa sempurna. Biar baik bagus baju
aja. Tingkatan kita nih hakikat Muhammad. Kalau sudah paham hakikat Muhammad, tubuh Muhammad, berarti kita tubuh rohani. Rohani tingkatan pulang. Ini isyarat sa'i sopan marwah. Jangan macam-macam, jangan bolak-balik tuh buka sing lajuan. Gurunya guru tinggal aja 2 kali putaran dah. Nah, dia mengetek, ya lambatnya umah gemuarnya. Ampun dia jadi lambat, aku mah ada di jamaah. Apalagi nang di bawah sidin. Tahu aku laju-laju. Sidin mah 2 kali udah menghadangnya. Adanya kayak itu Pak. Ini tahu, nah bolak-balik tingkatkan kualitas diri ini siapa. Jangan lupa. Nah roh itu pulang tingkatkan sebenarnya roh ini apa? Bukankah roh ini dia dari nur? Karena nur itulah yang menyebut dirinya ana abul arwah wa adamu abal basar. Aku bapak sekalian nur, aku juga bapak sekalian jasad. Nur nang jadi roh, nur nang jadi jasad. Lalu kita bertubuh nurani. Tingkat lagi. Yo, jagai, jangan lagi berupa binatang. Bungas-bungas kucing garong. Itu ada TV-nya ada. Bujur ada. Nah, cantik-cantik kucing garong. Aduh, kayak apa lagi nih? Apa bertahan di nur kah? Nur penghabisan jalan. Tidak ada lagi setelah nur. Namun kita juga jangan bertahan di nur. Sekali lagi, tidak ada jalan setelah nur. Nur penghabisan jalan. Inilah nang Rasulullah Isra Mi'raj sampai inda sidratil muntaha. Arti muntaha penghabisan. Pian kada tahu dikira muntaha di mana? Bila orang waktu bahasa lainnya Pak. Namun tak habis lalu. Kan bahasa pian juga berdikatan. Iya tuh ada paham. Itu muntah itu bahasa Arab. Orang muak habis lalu bahasa lainnya kan muntah. Muntaha itu habis jalan. Nabi kita tak kala itu sampai memaham nur akan dirinya. Lalu seolah dibilang indah sidratil muntaha. Namun untuk bertemu Tuhan bagaimana? Harus mengerti dan paham bahwa nur adalah rahasia jat. Bila pian paham nur rahasia jat, bertemu Tuhan. Kada usah lagi sampai ke atas. Pahami aja nur untuk siapa? Karena tidak ada jalan setelah nur. Tapi jangan juga bertahan, memaham, menyadari bahwa nur rahasia Tuhan. Lalu leo Nabi bertamu Tuhan. Paham aja kan? No, mau sudah bertamu Tuhan, bako membalum bako. Ya, yo rubah. Jangan lagi cantik-cantik kucing garong. Hah? Apa? Apa kalau di TV tuh? Nonton. Ini orang ada alumni pin penonton di TV habis SCTV, MCTV. Mbak habis kalau jodoh baru pulang. Aku ulang jodohnya kolera. Gambarnya ada di atas. Ini cari bajunya saya ikom. Ya sudah asal paham aja. Ayo jangan memandang nih ada itu sa'i sa'i dari sopa marwah. Lalu tahallul kenapa tahallul? Memutus daripada kehendak diri, memutus daripada keinginan nafsu. Jangan lagi
Jangan lagi pakai boleh gerak keinginan kita nih nafsu. Kenapa? Nah, jasad dia berkehendak dengan kehendak nafsu. Kalau pian duduknya di jasmani, tapi kalau duduk tadi hakikat tubuh Muhammad rohani, roh berkehendak dengan kehendak Tuhan. Rubah. Bila masih memandang pian yang berbuat beramal, itu nafsu. Walau dalam tahap subhanallah Isa tadi, karena nang pian pandang gerak jasad, itu berarti jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Kalau pian nyatakan, nah ini adalah hakikat tubuh Muhammad, berarti tubuh rohani, roh berkehendak dengan kehendak Allah. Kalau nafsu itu setan. Dirubah dulu, jangan jadi hantu terus. Dikira di masjid juga ulang-ulang. Nah, di masjid itu ada darah hantu. Enak ahli hadis suruh poliki. Bila ajan ya buka setan. Ini memang ada hadis. Tapi nang setan yang ada nih kada bubukahan. Menantangnya 3 kali ajan, ada masalah. Makanya Nabi kan bila tatkala ajan maka setan lari tak kantuk-kantuk. Mendengar apa? Mendengar tidak? Pian kada tahu apa bunyi hadis itu makna. Bukan aja tak kantuk-kantuk. Nah ada kada bubukaan karena ini setannya buntak. Kada mendengar. Makanya kada bubukaan. Nah, jadi hati-hati nah. Rubah petahallul. Nah, kayak apa orang wukuf? Wukuf itu sebenarnya untuk ma'rifat. Kalau wukuf sekedar pian pakai boleh berhenti. Bagana batunggu. Napa nang ditunggu? Kenapa bagana? Kenapa berhenti aja? Walau ada yang dibaca, mestinya di situ apa? Musyahadah. Musyahadah apa? Menyaksikan akan kekuasaan, tanda dan kebesaran Tuhan yang ada pada diri dan semesta alam. Berarti inilah makna haji. Makna haji itu apa? Perjalanan mujahadah. Kayak apa? Seperangkat kegiatan rukun, syarat, kayak nang sunat, nang wajib. Ini namanya mujahadah. Perjalanan mujahadah untuk musyahadah, untuk pian betul mengenal Tuhan, menyaksikan Tuhan, melihat Tuhan. Amun di sana pian kada melihat Tuhan, mulai di sini juga. Mulai di sini. Jadi haji itu kalau bahasa syariat berkunjung ke Baitullah untuk memenuhi panggilannya Allah dalam waktu yang ditentukan dengan syarat dan rukun, bukan dalam fikih. Padahal hakikat itu adalah perjalanan dari mujahadah menuju musyahadah. Jelaskan? Bila ada dapat itu kulit titel aja. Haji, hajjah, panjang untung. Ya, makanya juga mau ada duitnya lagi tulak pulang. Ini bulan Rajab nak umpat, bayar. Nak umpat ya. Guru juga bawa bayar. Jadi Pak Ibu yang mau ikut umrah silakan. Ya kita lanjutkan. Nah sudah kelihatan ini. Lalu bagaimana lagi? Kalau sudah sedemikian adanya, jad menyatakannya, jad ini menyatakan sifat itu, sifat jad. Sifat jad ini Pak Ibu timbul nama negara sifat dari jad, ya nur tadi.
Kenapa? Ulun masukkan dulu sifat zat. Makanya kata yang sedikit ini Nabila pian kada memaham. Ulun katakan sifat zat apa aja pian sifat zat kada paham lah. Ngaku aja sudah kada paham, sepintar benar ubahnya ini. Sifat zat itu timbul dari asma. Asma terbit dari zat. Apa gerang sifat zat itu? Iya nur. Nur itu sifat gelap. Sifat zat namanya zatnya iya nur ilahi Tuhan tadi. Nur Muhammad. Sifat zat itu timbul dari asma. Asma yang mana? Mana sedikit ini kan belum jelaskan, lu gak ada hendak ninggalan. Payah bujur-bujur paham. Sifat zat, siapa namanya sifat zat? Nur. Sifat zat itu timbul dari asma, dari nama. Kenapa dari nama? Karena nur ilahi, nur Tuhan menyatakan zat sifat asma af'al. Lalu pengaran Allah, langsung dia nyata kepada nur tadi. Nah itu. Jadi sifat zat yakni nur timbul daripada asma, nur ilahi yang nyata zat sifat asma af'al berkalimah Allah. Asma terbit dari zat ya Tuhan. Lalu apa? Setelah ini pian kenali dan ketahui kalau sifat jatuh dari asma, asma dari zat, kita nih Pak. Kita ini siapa? Berarti kita ini juga sifat dari zat. Kalau nur sifat dari Tuhan, sifat zat dari Tuhan. Kalau kita sifat zat dari nur, paham? Karena kita dari nur. Nur dari rahasia Tuhan. Nur sifat zat dari Tuhan. Ada kita dari nur, berarti sifat zat dari nur. Kita sifatnya zatnya nur. Pahami Pak? Sifat artinya apa? Ini lihat dulu nah. Tiap sifat ada zat. Mau ngalihnya aku baru kayak gitu cuma jadi nonton ini lambat memaham. Sifat itu kan rupa, setiap sifat ada zat. Karena sifat terbit dari zat. Sifat dan zat ada, tapi pian melihat sifat sekalian zat. Ini nah, pian melihat sifat sekalian zat. Jangan tertahan di sifat aja sekalian. Sudah? Nah, amun pian sekalian melihat zat, siapa nampian lihat? Ainul haq, dasar kenyataan Tuhan juga. Tapi itu jangan disebut, jangan disambat, jangan dipender. Kalau dikata akan menimbulkan makna hukum lain. Setidaknya fitnah. Biar dia bubuhnya di luar bapak karasan, kita tahu deh. Sudah ngerti lah? Nah, dengan begitu sudah dipaham lah, sudah paham betul, mengerti lah. Zat, akibat zat menciptakan kehidupan, bukan. Akibat adanya penciptaan, siapa penciptaan pertama? Nur. Karena nur itulah ruang awal. Ulun sudah pelan-pelan nih. Betapa benar sudah. Akibat adanya penciptaan, siapa yang diciptakan dijadikan awal? Nur. Maka Pak Aiboy muncul kehidupan. Jakanya kadada penciptaan, kadada kehidupan. Siapa tadi penciptaan pertama? Nur. Karena dia huwal awal. Dengan adanya penciptaan, akibatnya ada kehidupan. Dengan adanya kehidupan, Nina, lalu timbul kesadaran akan adanya zat. Jadi Pak Ibu rasakan bujur-bujur nang
madani dasar jat. Sudah itu kalau merasa tuh enggak sih. Ada awal lagi ulun madahakan. Pian cuman di sini tertahan. Nena. Pian tertahan di sini. Antara dua, bila keluar bacorek, bila kagak keluar buntak. Pian tertahan di pendengaran, orang jangan sih dirasa. Mentertahan, tapi harus melalui pendengaran juga. Lalu pian tahu kan mendengar kena. Akibat adanya penciptaan, siapa tadi yang penambahan nur, maka timbullah kehidupan. Kehidupan itu nur awalnya. Nur inilah sumber kehidupan. Dengan adanya kehidupan, maka akan timbul kesadaran. Kesadaran apa? Akan adanya zat. Kenapa? Karena zat itulah sumber asal kehidupan. Jadi siapa nada ini? La maujuda bihakin illallah. Bukti dan bukti. Anak belajar tasawuf nang kayak apa ya? Ini Pak, sambil nah. Jangan sekedar didengar lewat rasa. Ya, oleh sebab itu, nah, bila tidak ada kehidupan, maka tidak ada yang menyebut nama Allah. Kededa. Siapa yang menyebut nama Allah kededa kehidupan? Kehidupan tadi dari mana? Nur. Jika Tuhan tuh kadang menjadikan dirinya lewat nur, maka Tuhan kadang dikenal dan tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Mungkin nih kada anak-anak kayak banyak kawin aja ada. Siapa namanya abah lawan mama paham? Ikut model paham kawin tuh sudah. Aku heran. Ngerti kan nang Lima papian handak di kiau abah ada namanya abah, ada namanya mama. Amun pian aja kadang menciptakan dulu. Dari menciptakan timbul kehidupan. Dari kehidupan maka akan timbul kesadaran akan adanya zat. Sehingga dari kehidupan itu akan ada yang menyebut nama dan mengenalkan nama dirinya. Siapa yang mengenalkan diri? Abah mama? Anak. Kenapa? Karena pada diri anak itu ada kehidupan yang terbit dari sumbernya dari zat yang maha hidup. Ya. Lalu kita mengatakan kata itu. Jadi mun pian bajikir siapa nang pian puji? Ulun buliki pulang, kada hendak pulang, nyepian banyak hilang. Pian ni satu mat ada nang kedua hilang, nang pertama datang nang ketiga hilangan, satu dua pulang ini kayak itu pian ini aneh. Belajar aneh, tuh kan nak tinggi-tinggi pengajian banyak. Nah, ada aja ada beres. Orang nang kedua, nang pertama ikuti, nang kedua pegang, nang ketiga kacak. Tulang keempat dianggap dia lagi. Kalau amun sini kacak beratan. Paham nggak kada? Pokoknya kacak sini. Sini mau modal sebut tiga, yakin aku aku disini paham nggak ada, aku yakin. Sini mau modal yakin. Muncul juga itu nang oleh sini selamat. Lalu mau tahu siapa nang pian puji, sedangkan kehidupan itu dirinya.
Sedangkan ada kehidupan itu timbullah kesadaran akan adanya, berarti diri memuji Tuhan, memuji dirinya itu. Jadi tapi latih zikir, jangan berdiam. Coba dilatih, yang mungkin gak melatih mana tahu. Ala bisa karena biasa. Nah, kan tahu di lubang lah. Enak jangan ketawa. Ini lubang apa garang? Mana ditahu nih ikan bujang nggak? Ikan bujang nggak keluar. Nggak jadi kan nama nih. Jadi nang tolak aja gitu. Kan tahu di lubang lah. Ikan ini kalau tahu ini hafal ikan. Apa? Amun orang tuh. Pakai gue tahu di lubang, walau halus nang kayak lubang jarum, nyamannya. Pian, ya Allah. Nyata-nyata nak malah masukkan benar luput terus. Nah, kenapa ya? Inya ada hawas. Pian jangan hilang nih. Inya ada hawas. Coba pian hawas. Hawas sih dulu nih diri siapa? Nah, nyaman nih. Lo masuk ya. Paham gak? Nah, pian salah paham arti lupa. Coba dengerin dulu lo. Gue juga sama aja juga. Inya hawas, menang pian kada hawas, menjojok rumah 2-3 kali. Sapu kacamatanya nang salah adanya. Matanya juga nang kaur. Nah, orang kaur itu karenanya kada kenal, orang hawas karena pinannya mana? Itu aja. Nah, sekarang lagi. Zat Allah itu Pak gue menyatakan sifat-sifatnya melalui kenyataan kehidupan yang pian rasakan sekarang ini. Itu sifat-sifat dari zat Allah. Kehidupan ini sifat-sifat dari zat Allah. Ini sama saja pahamannya. Jika tidak ada kehidupan, maka tidak ada yang menyebut asma Allah. Oleh karenanya, tolong benarkan La ilaha illallah. Ini jangan selalu diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Kita makna. Jangan tayangkan lagi. La ilaha illallah. Sumber kehidupan. Lalu dikatakan ruhul hayat. Ruhul hayat. Sebutannya ruhul hayat. La ilaha illallah. Sumber kehidupan. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kalau tadi sumber kehidupan, Muhammad Rasulullah menyatakan adanya zat, karena nang hidup itu nyata pada diri Muhammad yang kada lain dirinya. Muhammad tuh dirinya wa. Nah, dirinya wa ini menyatakan adanya zat. Zat itu maha hidup, jelas. Lalu disinilah lahir 2 kalimat syahadat. Kalau belum mengerti 2 kalimat syahadat, kenapa pian bersaksi? 2 kalimat syahadat, 2 kalimat yang manunggal atau manunggal dalam keesaan. Dia 2 kalimat padahal sama asakan. Ujar Muhammad Rasulullah yang menyatakan adanya zat. Aku jadi kau menyatakan zat karena dari la ilaha illallah, karena dia adalah sumber
saksi hidup menyemati rawa jelas saksi hidup yo di kepolisian saksi hidup julun mati kaulah nina saksi hidup adanya Tuhan. Ini sebenarnya kalau boleh sing tunjuk kalau boleh supaya nyata aja nina saksi hidup adanya Tuhan. La ilaha illallah sumber hidup Muhammad Rasulullah. Enak dulu. La ilaha illallah sumber hidup ruhul hayat. Hayat artinya hidup. Muhammad Rasulullah menyatakan adanya jab, yakni ruhul in sunnah. Jadi kitalah saksi hidup adanya Tuhan. Kemana lagi mencari petunjuk Tuhan? Petunjuk ada di diri. Ada di diri. Jadi jangan kemana-mana lagi cari petunjuk. Petunjuknya para benar. Ayo bersasar pulang. Sedang hatilah. Mengerti kata tetap belum terusakan. Ulun kisahnya benar. Ngalih-ngalih. Paham kata lanjut. Lanjut. Lalu Pak Bu, kita kembali kepada hakikat Muhammad. Kembali kepada hakikat Muhammad. Kenapa kembali kepada hakikat Muhammad? Karena tadi kita dan alam ini saksi hidup Tuhan. Hidup kita dari mana? Dari nol. Nah kembali ke hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad atau nur Muhammad. Nah kita bahas nih. Dia Tuhan. Dia yakni Tuhan yang bernama Allah menyatakan dirinya sebagai nur. Ini jadi ada pian dan alam nih. Nah. Tuhan menyatakan dirinya sebagai nur. Nur Muhammad adalah awal penciptaan dari sekalian yang ada. Awal kejadian dari sekalian makhluk. Awal kejadian. Kita telusuri lagi. Dan Nur Muhammad sebagai rahmat. Rahmatan lil. Nah ini kalau lawan Nabi kita karena kita ambil nang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini mun ka hakikat karena nur. Kayak apa karena Nabi kita di Madinah kita akan bahas. Yang jelas Nur Muhammad ini sebagai rahmat. Nah sebagai rahmat ini lalu kita mengatakan juru selamat. Jangan hanya orang Kristen memadahkan. Itu orang Kristen Nasrani mengambil dari kita. Nah dipadahkan Yesus ujarnya juru selamat. Itu nur. Makanya belajar. 6 hari kita waktu di gereja ya Pak. Orang Kristen, orang Nasrani memadahkan Yesus yakni Nabi Isa itu juru selamat. Padahal Islamnya mengambil dari Islam, tapi inya mengkultus manusia yakni Nabi Isa. Padahal yang dimaksud Nur Muhammad itu adalah sebagai rahmat, lalu dibilang sebagai juru selamat. Mun pian kada tahu hakikat diri pian kada selamat. Kenal diri dulu. Siapa nang kada tahu diri kada selamat. Karena Nur Muhammad itu adalah sebagai juru selamat. Dan alam serta isinya terbit dari nurnya itu. Ambil contoh mudah biar jadi sampai ke sini karena siapa? Guru aja dibawain kawan. Bagus jawabannya. Lubang ada pian liok, tikungan pian belok.
sampai pian stop. Itu gawian siapa? Nur. Gawian Nur. Ada lupa liok simpangan belok bila sampai stop. Ayo kawa-kawanya Bang, memang Pak RW dilihat dipandang setang nang membelok maliok, tapi pulang setang kuasa apa tangan pulang ya lah, tangan pulang nang maliok membelok menyetok, mun tangan kuasa apa pulang kudrat iradat kudrat iradat ini sifat dari nur. Rahasia tuh Tuhan neng itu dijanakilah halusnya. Nah halus saja dijanaki, maka pian mau menjanakin nah halus tuh wujud pulang. Belajar sifat 20 mbah wujud kita wujud pulang. Ada setahun kenapa gurunya ada naik kolom nih kurang tamat dah sifat 20 jasin 2 lagi jawab. Mbak sifat 20 kan mulai mbah wujud kidam nggih isuk boleh pulang tak wujud. Setahun saya kongsi banyak mbah wujud kidam wujud pulang. Paham kan? Jangan, yuk kita hiburannya ada, tapi dipahami dari lelucon itu ada ilmu. Jangan dihilangkan. Jangan hilang. Iya nur tadi. Gimana? Resapi dulu itu, tahu kan? Nah, itu nang menyampaikan. Sehingga Pak, nur itu ada dua, ada yang batin, hakikat Nur Muhammad nih ada yang zahir. Nah ini biar kenali supaya jangan nanti keliru. Adalah hakikat Muhammad atau Nur Muhammad dari sisi yang batin, dia adalah kenyataan diri zat. Nur itu diri zat ini dari keadaan yang batin, dilihat dari aspek yang batin, sisi yang batin, bahwa nur itu adalah kenyataan diri zat. Berarti bila pian memandang nur, melihat zat, dipandang secara zahir. Nah, dipandang secara zahir, hakikat Muhammad itu adalah sebagai insan atau hakikat insani. Ini Nur Muhammad juga, hakikat Muhammad juga, tapi yang zahir. Yang kedua, yang zahir itu ada dua. Dipandang yang zahir lagi, yang kedua apa? Sebagai roh azam, roh ajam. Apa roh ajam? Roh Muhammad yang terbit dari Nur Muhammad. Sudahi, roh kita nih dan jasad kita ini adalah kejahiran daripada Nur Muhammad. Roh kita dan jasad kita adalah kejahiran Nur Muhammad atau hakikat Nur Muhammad. Namun yang sifatnya sebagai jasmani itulah hakikat insaniah. Nang roh tadi, nang roh itu datang daripada nurnya. Namun nurnya ini juga nang jadi roh dan jasad. Akhirnya untuk pian sampai lawan nang jat, artinya ke arah batin nih, memandang yang batin. Pian jangan lagi bertahan di jasad sebagai manusia, bertahan di ruh sebagai Muhammad. Kenapa? Karena jasad Adam, makanya jasad Adam kadada. Muhammad kada kawa sampai lawan Tuhan. Amun kada inya lebur dengan nurnya. Nah oleh karenanya, Bambu, kalau orang sudah sampai kepada perkara nur ini yang belum kita.
minta maaf. Pian hanya mengenal, tapi belum lagi mesra. Andai pian bujur, pian kada bakalan Pak Ibu, kada bakalan meliatakan orang susah. Pian kada ibaratnya kada bakalan sampai hati kada menolong orang, kada bakalan termasuk meliatakan kubu mulut balun tuntungan. Sebagai bukti pian belum mesra di nur itu, cuman batas pendengaran. Biar itu tingkatan sorang. Makanya Rasulullah sifatnya Raufur, jadi dapat ulun global, cuman sampai. Tapi biar aja dulu mohon handap ulun kada tahu mana katan pian sorang, ulun mana katan kegenalan Tuhan ini katan. Nah makanya belum mesra, belum, masih ada lagi sayang. Kalau pian betul menyatakan tadi, karena nur itu adalah rahasia diri Tuhan. Kenapa? Karena dia Tuhan menyatakan dirinya kepada nur. Nur jahir semesta alam, berarti nang pian lihatnya hanya kejahiran Tuhan. Kalau yang pian lihat kejahiran Tuhan, maka tumbuhkan cinta lawan Tuhan. Itulah kenapa Rasulullah katakan, mun kada lewat nang ini pian hampa no ngaji. Ini nang ujar Nabi, ilmu tanpa amal sia, cuman sekadar didengar. Kenapa Rasulullah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah, mun ikam bujur cinta lawan Tuhan, ingin bertemu Tuhan, fattabi'uni, ikuti aku. Lihati contoh Rasulullah. Ada lagi contoh Raufur Rahim Nabi. Ini pun nang kada. Pian cuma mewarisi ilmu, amalnya kada, berarti ilmu tanpa amal sia. Berarti ilmu belum bermanfaat. Itu ujar Imam Al-Ghazali, ilmu yang bermanfaat maka wajib dia selamat dunia akhir. Belum sampai. Apa ulun memaksakan pian harus sampai? Kada, masing-masing. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, karenanya kenapa? Maka dia akan, mau orang tuh cinta, pian kada usah cinta lawan bini pian dia, maka pian akan pakai gue, sepenuhnya mengorbankan untuk orang yang pian cinta. Kalau bujur cinta, ternyata belum juga. Ba'arif memberi bini ba'arif. Tahu aja harga di pasar mempaham kadang. Tahu lun biar. Harga di pasar larang-larang menjulung bini duit hingga 20.000. Tapi hendak makan ayam. Ayo aja nang bini. Kutukan kutu usaha. Nggih. Tukaran membuka hintalu. Manya maka aku tukar ayam itu napa hintalu apa hintalu ayam. Nah. Pahamlah maksud ulun nih. Kayak itu kalau orang cinta, maka pian sudah cinta mau umpati Nabi, mau bilang mau umpati Nabi, tanda cinta. Tapi kenapa cuma ilmu amalnya ada? Berarti belum mesra. Orang cinta pai akan mengorbankan apa saja untuk orang yang dia cintai. Yang kedua, ambil ilmu ini kaitan dengan nur tadi. Hanya nur yang bisa melihat Tuhan, kenal Tuhan, yang bisa memuji dan bertemu Tuhan. Yang kedua apa? Apa saja yang ada pada dirinya, apa saja yang ada, yang dimilikinya untuk orang yang dia cintai. Berarti pada saat itu kada ada hak lawan kita. Nah, manampun seorang dari ujung rambut ujung kaki kada ada. Dan yang ketiga, ini kehakikat.
Tapi jelum tadi pian kan sampai, minta maaf lah. Berusaha aja pian seorang belum ada awak. Ini nafsi-nafsi. Yang ketiga, kalau betul kita cinta, ambil contoh pian lawan bini pian. Apa yang dilihat seolah, apa yang dilihat seolah bininya, padahal bini orang. Ayo perhatikan. Apa saja yang dia lihat, seolah yang dia lihat, dia pandang, dia perhatikan, cuman kekasihnya aja ada dengan lain. Bukankah nur semesta alam mana lagi? Nah, mudah-mudahan jangan sampai bulan puasa berubah pian. Berapa tahun mengaji kan perubahan ilmu tanpa amal, lalu kada bermanfaat. Dikira pian beramal nih bila diberi bacaan baca, bila disuruh supaya kada lewat gawian nih sudah. Nah, pun orang sudah mesra di sini. Kada ada lagi sifat bakhil, yang ada pemurah. Kada ada lagi sifat dendam, yang ada pemaaf. Ngitung pun surang sudah. Ini masih aja lagi menyimpan nih. Allah Rabbi, ilmu di sini biar aman, berbagi aman. Ya, kayak kalau nak menjadi akan pian bagus, pian nak ada hendak bagus. Padahal pian sudah berusaha bagus. Padahal pian bagana di tengah-tengah orang baik. Kenapa kita kada baik? Karena kita kada hendak baik. Kenapa? Itik kehausan, padahal inya di tengah-tengah banyu, itiknya bungul. Kenapa ayam mati kelaparan, padahal di lumbung padi? Ayamnya oon. Kenapa kita mengenal Tuhan, belum lagi bersifat-sifat Tuhan, mengenal nur, nurnya belum lagi mesra dan dipakai. Karena pian nak ada hendak. Mau lalu yang ini kada menyampaikan. Sedih ulun pahit gue melajari pian ini sedih. Harapan selamat pian nak kada mau juga. Masih belum berubah. Coba dirubah. Ulun tidak memaksa pian merubah, tapi ini penting untuk diri sendiri. Nah, mudahan mau berubah. Jangan lagi berubah. Ini yang kisahnya ilmu. Barang siapa berilmu diamalkannya maka bermanfaat, lalu selamat dunia dan akhirat. Ayo masyarakat bujuk-bujuk. Ya sudah Bapak Ibu, kita kembali lagi perkara tadi. Nyata nang dilihatnya seolah kekasihnya aja kada ada nang lain lagi. Nah masalah inilah nur, titik awal hakikat Nur Muhammad, titik awal di mana jak untuk mengenal dirinya sendiri. Jakanya Tuhan nih kada nyata lawan nur, Tuhan aja kada kenal lawan dirinya. Tuhan kayak apa aja Tuhan, aku kan kenal lawan diri kok, aku kada nyata. Jadi hakikat Nur Muhammad atau Nur Muhammad titik awal jak Tuhan untuk mengenal dirinya sendiri. Tidak boleh tidak. Untuk mengenal jak harus dengan jak. Sekali lagi. Sekali lagi berarti perlu pian pahami. Untuk mengenal zat harus dengan zat. Untuk mengenal zat Tuhan harus melalui sifat zat, yakni Nur Muhammad. Nur Muhammad itu sifatnya zat Tuhan. Nur Muhammad itu sifat zat bagi Tuhan. Nah adalah Nur Muhammad lawan kita itu adalah nang
ulang lagi. Pian bingung. Untuk mengenal zat harus dengan zat. Untuk mengenal zat Tuhan melalui sifat zat. Yakni siapa tadi sifat zat? Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu sifat bagi zat Tuhan. Nah, lawan Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad lawan kita adalah zat lawan kita. Bagi Tuhan Nur itu sifat zat, bagi kita adalah zat kita. Ini zatnya si Nur. Lalu Nur sifatnya zat. Berarti ada pada diri ini zat siapa? Zatnya si Nur. Untuk mengenal zat harus dengan zat. Untuk mengenal zat Tuhan harus melalui zat, yakni Nur Muhammad. Kalau sudah ini Pak Bu, inilah yang dikatakan khilafiyah. Ada yang mengatakan hadis, ada perkataan ulama sufi, aratu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan dengan keberadaan Tuhanku juga. Aku dikenal zat dengan zat Tuhan juga. Siapa? Nur Muhammad atau hakikat Muhammad. Biar kada kau kenal Tuhan mengkada melalui zatnya. Ya ini Nur tadi zat lawan bagi kita. Kalau lawan Tuhan sifat. Amun sudah sampai di situ Pak Bu, apa? Belum telusuri ya. Jangan hilang nih, jangan hilang. Apa nang jalan jangan hilang? Tadi kan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Nur. Di dalam Nur itu, pada Nur itu ada sir apa? Rahasia. Pada Nur itu ada sir atau rahasia. Di dalam sir itu ujar Tuhan ada aku. Kalau yang sudah tahu alam beratani dari Nur, di dalam Nur itu ada sir, di dalam sir ada aku, ujar Tuhan. Lalu siapa nih? Akunya ini hati-hati. Kalau aku pian kafir. Tapi kalau yang beraku-aku, rahasia yang ada pada Nur, yakni Tuhan, maka akunya itu hak. Inilah kenapa dulu ulama tasawuf, ulama sufi, ulama tahqiq terbunuh karena mengata aku yang didengar orang, mereka menilai tak akui. Padahal bukan, mereka lebur dalam akuannya Allah. Bukan mereka yang beraku. Nah, di sini lalu kesalahan. Makanya biar kada usah dulu mengatakan kata-kata aku. Mon masih sadar aja, mon tahu aja lagi di duit. Ini berapa jurang? Benar umroh aja, ratusan lah, 10-an enggak. Paraki ini nah, ini bawa kopiah kan palung enggak? Pina bawa kopiah berapa? Ratusan bang. Nah, ini kan palung tuh 10.000 lah. Bila nang kopiah 100.000. Ini, nah, ada usaha asal pindah dua aja. Benahi tadilah dibenahi. Benahi ulun bukan mengharap uang-uang di kantong pian. Cuman simpati ujur-ujur kalau ada sia-sia kan. Gimana ulun mencari duit? Coba pian bayangkan. 2M di mana cari duit? Di kantong pian kan ada. Tuh waktu membangun kayak itu aja. Ya, menurut tak berharap lo biar ini kada terbangun. Tapi ulun harap dengan siapapun pian harus berbuat baik supaya mensifati sifat Muhammad. Menangkai ini Allahur Rabbi. Kenal Muhammad tapi kada bersifat Muhammad. Ini Muhammad palsu.
palsu Muhammadnya, lain Muhammad, ini amat. Amat. Iya kalau orang bacatur amat habis, amri susun basah. Ulun pun pian mencontoh, karena itu Rasulullah nang di Madinah mencontohkan, nah ini na Muhammad, aku nih jangan Nabi bakal lakukan kada hanya diriku nang ngaran Muhammad, ini na Muhammad kayak itu. Ini Muhammad, Muhammad siapa rahasia tuh? Tuhan, itu. Ayo, ya mari ulun mengajak lawan seberata. Biar aja orang pemalas, orang jangan. Biar aja orang dendam, seorang pemaaf. Mensifati. Ya, belum bolehkan pula. Akhirnya apa? Aku dengan aku. Tadi untuk mengenal zat harus dengan zat. Aku dengan aku ada di dalam diri kita, berhadapan. Aku dengan aku siapa yang pertama? Nur Muhammad. Dengan aku Nurullah, Nur Tuhan ada pada diri kita, saling berhadapan. Oleh sebab itu Pak Ibu pian melontarkan kata-kata doa iftitah, ini wajah tuh wajah dia. Aku Nur Muhammad dengan aku Nur Tuhan ada pada diri kita, saling berhadap-hadapan. Maka benarlah ini wajah tuh wajah dia. Mengaramput orang membaca doa iftitah mun kada itu batal, walaupun doa iftitah hukumnya sunat. Biar sudahlah menyatakan itu. Maka tadi Tuhan menyatakan dirinya sebagai nur. Nur jahir semesta alam, berarti aku Nur Muhammad, coba dari Nur Muhammad. Dengan aku Nur Jat ada pada diri kita. Nah, dari mana lagi? Karena kita dari Nur Muhammad dari rahasia Tuhan, saling berhadapan. Lalu dia melontarkan kata-kata, ini wajah tu wajahiyah. Ulun ini menyisiri tapi pian nang tak buang. Pian tahu artinya ini wajah tu, ku hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Ia nang binculan bukannya sembahyang. Pinaghahantukan lawan Tuhan, wajah Tuhan. Berhadapan dengan wajah seorang waktu sujud, daku hirang dahi. Kada panglun menghinakan nang hirang. Wajah nang mana lagi? Ku hadapkan wajahku dengan wajah Tuhanku. Aku dengan aku. Nur Muhammad dengan nurnya Allah. Ada pada diri kita. Berhadapan. Kenapa? Karena pada nur itu ada sir atau rahasia. Pada rahasia itu ada akunya Tuhan. Ayo, ada aku. Dengan kata lain, ya sampai di mana biar kau mau. Mudahan kau mau melakukan. Berharap aja biar dan dirubah. Jadi jangan sekadar tahu ya tuh. Bujur jadi Muhammad. Allah Ta'ala maha tahu. Tahu Allah Ta'ala. Ini Muhammad nilain, ini Muhammad nilain. Tahu Allah Ta'ala tahu. Biar mengenal Muhammad tapi lain. Kenapa? Nah ulun maksudkan begini Pak. Jasad atau tubuh. Di tubuh antum semua tersembunyi ruh. Pada tubuh tersembunyi ruh. Jelas? Pada ruh tersembunyi ruh tersembunyi pada qalbu. Ulun ulang, jangan didengar aja. Ulun minta sampai langsung.
Langsung pian resep. Ini pada tubuh pian berataan dan ulu. Pada diri kita ini nah tubuh ada ini tersembunyi roh. Jelas? Mun kada roh pian kada mau sini. Pada roh tersembunyi nur. Yuk. Pada nur tersembunyi hayat. Apa hayat? Sifat Allah. Pada hayat atau sifat tersembunyi jat. Ulangi pulang dari atas. Jat menyatakan kepada sifat hayat. Sifat hayat berupa nur. Nur menjadi roh. Roh sempurna menjadi jasad. Aku juga jatuhan lain nikah. Jadi untuk melihat Tuhan harus dulu pakai gue meniadakan diri. Siapa bilang kada kalau melihat Tuhan di dunia bohong? Karena Quran mengatakan taman kana fi hadhihi a'ma. Siapa nang buta mata hatinya di dunia kada melihat Tuhan, bahwa fil akhirati a'ma isim takdir. Karena bila di akhirat bila sudah mati lebih buta lagi. Wa awwala sabila sasat ingat. Harus di dunia melihat Tuhan. Jangan kada. Jelas banget. Jelas harus. Nah, ada melihat Tuhan. Nah, disinilah nang pian mau melihat Tuhan berubah kelakuan sifat. Bila pian belum berubah tanda belum melihat Tuhan. Yo ai bu yo namaste ikam aku. Nah, kesah juga batarekat tapi pemalar. Kesah juga sumbayang ke masjid berjamaah mengharap pahala tapi engken. Ya, kesah aja berzikir, tapi membenci kebaikan. Inya kada kena. Yo robah. Soalnya pelan-pelan kayak ini. Ada orang. Nah sekarang ulun bergerak. Pin contohnya nang ulun nyata. Berarti gerak jasad, gerak tubuh dari roh. Gerak roh dari nur. Gerak nur langsung dia dari jat. Karena nur sifat Allah. Berarti yang berbuat jadjal. Nah mana lagi? Ulun simpulkan. Disinilah yang mengatakan wa kana Allah bikulli syai'in muhit. Dan adalah Allah maha meliputi atas segala sesuatu, langit, bumi. Dengar, jangan cuma arti dan hafal Quran. Banyak orang hafal Quran dilaknat. Bukan berarti ulun melaknat dan hafal Quran. Mereka jadikan Quran hafal di kepalanya. Mereka jadikan Quran untuk hujah. Mereka jadikan Quran untuk meraih kemegahan dunia. Mereka jadikan Quran untuk menjual ayat-ayatnya Allah. Bukan untuk mendapatkan petunjuk Allah. Padahal petunjuk Quran itu ulun kada melaknat. Tetapi hadis sendiri yang melaknat. Rubba qari'in wa Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang habis Quran, hafal Quran, hafal ayat-ayat Quran, mereka dilaknat oleh Quran karena tujuan yang salah. Mestinya Quran dijadikan petunjuk. Zalikal kitabula raiba fihi hudal. Nah, apa ujar Quran tadi? Wa kana Allah ala kulli syai'in muhit. Dan Allah atas segala sesuatu langit bumi maha meliputi.
sekarang. Jangan sampai salah. Apa maha meliputi? Kalau Tuhan tadi meliputi langit bumi, sedangkan yang mengisi antar langit bumi dan semua ini makhluk. Pahami, Tuhan meliputi langit bumi, sedangkan sekalian yang ada di langit bumi ini isinya makhluk. Berarti Tuhan meliputi pada diri kita dan pada sekalian makhluk. Karena dia meliputi pada diri dan sekalian makhluk, maka tidak saja sifatnya, nurnya, tapi juga zatnya. Zatnya yang meliputi. Ini nama pokok. Wa yabqa wajhu Rabbika dzul jalali wal ikram. Kalau ada yang mengatakan yang diliputi itu sifatnya saja, yakni nur, tidak zatnya, bukan pada nur itu jatuh ada aku, berarti pian dan semesta alam ulum ini diliputi zat dan sifat, yakni ilmunya, tidak saja nurnya atau sifatnya, juga zatnya. Pian wujudnya diri Tuhan membujur tuh baca ngaran Tuhan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa artinya nih toh? Mohonnya ada sifat itu layyin. Walau tahu orang jadi pun orang kadang ngomong aja, pun orang pas lawan gawiannya ilmu dan amal, pun orang kenal mungkin bertahan di ilmu hendak jadi orang alim. Banyak di Banjarnya orang alim bisa pian. Yo, kita buka sampai di mana kita menelusuri ilmu ini, bujur kan? Nah, diliputi kan? Zat dan sifatnya atau zat dan ilmunya yang meliputi. Kenapa? Kalau tidak zatnya yang meliputi, maka akan tertahan daripada ciptaan. Sekalian ini ciptaan daripada terakhir belum sampaikan. Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah. Dengar, ini tentang petunjuk. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau pian tahu Alif Lam Mim ini petunjuk. Hudan lil. Ayo nambah tajwid. Alif Lam Mim ini mafatihus suwar, pembuka surah, dan dia tidak dibaca alam atau alim, namun dibaca waw. Alif Lam Mim. Apa geran Alif Lam Mim? Alif zat bagi Allah, Lam sifat untuk nur, Mim kenyataan bagi Muhammad wujud insan. Belum ambil yang lain lagi. Alif hakikat zat, Lam inilah yang dinyatakan hakikat utusan, yakni nur sebagai Rasul. Mim hakikat Muhammad wujud insan. Belum ambil lagi yang lain. Nah, mana nampian kawan? Alif zat Tuhan semata-mata yang bernama Allah. Lam nur ilahi berupa nur Muhammad. Mim kenyataan alam wujud Muhammad. Nina alam ini wujud Muhammad. Lalu antara alif dan mim ada apa? Hurufnya. Ada huruf lam. Berarti antara Allah dan Muhammad ada nur.
itu ada lam. Lam itu nur. Amun pian nih hendak sampai lawan Tuhan harus melalui nur. Kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tabtaghu ilaihil wasilah. Jadi nang dipadahkan wasilah perantara itu nur. Jalan mana buntung pian tahu di Tuhan mun kada lewat nur. Kada ada jalan. Inya kada paham benar bapak juga ketawasulan langsung panggilan Allah Ta'ala pintarnya. Inya kada tahu makna wasilah nih itu sebenarnya hakikatnya nur. Lalu kata terakhir, karena itu diri kita dari alif lam mim. Alif lam mim itu diri kita. Ulun akan dari mim saja. Dari terakhir mim. Mim ini diri terdiri, yakni tubuh Adam. Diri terdiri mim. Lam diri terperi. Diri terperi yakni nyawa Muhammad atau nur Muhammad. Alif belum dari bawah tadi. Alif itu diri sebenar diri, yakni rahasia jah Allah. Himpun dibilang tubuh Adam padahal nyawa Muhammad. Dibilang nyawa Muhammad ini dan sekian beratan pada rahasia jah Allah. Nanang dudukan ini na alif lam mim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fi. Ini nang dipadahkan kitabul hayat, kitabul wujud. Ini kitab Quran yang nyata. Kitab nang daripada Al-Quran azim. Dan inilah yang dikatakan hudal muttaqin, petunjuk Tuhan ada lawan pian. Karena kita alif lam mim. Jelas sudah? Ya mudah-mudahan di samping pian sudah mengerti paham, bisa pian memakainya. Karena sayang bajunya larang, membelinya pun di negeri sebelah. Nggih, memakai ke apa namanya pesawat terbang. Ya Allah jawablah. Kalau pian kada memakai sayang. Dikira pian Rasulullah nang di Madinah. Contoh. Itu dasar hak. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang